Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Darai, ketemu lagi di segmen horor ceritanya. Dan kali ini aku kedatangan narasumber yaitu Bang Hapni. Dan Bang Hapni ini punya cerita. Cerita apa itu, Bang? Pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadinya. Cerita pribadinya Bang Hapni gimana? Mau dengar ceritanya? Yuk, lanjut. Jadi cerita ini kejadiannya kira-kira tahun 2004. Udah lama. 21 tahunan. Dalam kondisi goyang kitanya, banyak permasalahan hidup, keuangan nggak ada, kerjaan nggak ada, job sepi, teman-teman ngejauh, kontrakan nggak mampu bayar. Tiba-tiba ada teman datang nawarin tempat. Ada satu rumah katanya udah lama nggak ditempatin, nggak ada yang mau nempatin. Akhirnya kita okein, kita janjian di daerah Karawaci sebelah sono. Saya tidak sebutkan nama perumahannya karena privasi. Singkat cerita, ketemu, kita diajak ke rumah tersebut, melihat kondisi rumah tersebut. Sudah sampai di sono, pintu dibuka. Setelah pintu dibuka, sawang banyak di dalam rumah, dedaunan kering banyak sampai segini sedengkul kita. Saking banyaknya berarti itu rumah lah udah lama nggak ditempatin. Singkat cerita, dia tanya, mau nggak nempatin rumah ini? Karena kita nothing tulus, karena nggak punya tempat, kita bilang ya, kita tempatin. Mulai besok, saya bilang saya tempatin, saya bersihin tempat ini. Kunci dikasih, besok saya balik lagi, saya datang sendiri, memang nggak sendiri. Saya bersihin tuh tempat, siang kelar, waktu maghrib tiba, malam pun dah datang. Siang nggak ada apa-apa, aman, tentram dan damai. Dibersihin, dipelin juga tenang, aman. Teng maghrib selesai, mau menjelang isya mulai saya capek, ingin tidur. Kebetulan tuh rumah luas, tempatnya di hook. Mungkin rumahnya awalnya tipe 21, tiba-tiba jadi luas, begitu dibangun lagi. Jadi ada 2 kamar, ada kamar mandi, dapur, ruang tamunya yang lumayan gede. Gak ada apa-apa, kosong melompong. Saya tidur di ruang di kamar tamu yang gede. Saya masuk ke sono, saya istirahat. Kebetulan di situ masih ada kasur yang lama, saya tidur di situ. Bukannya tidur, awal pertama saya memeramkan mata, tiba-tiba ada suara orang mau nyuci piring. Nyuci piring tuh merinding kan saya. Nyuci piring sampai bunyi piringnya itu bunyi ceteng. Saya bilang mungkin lah tetangga lah. Tiba-tiba ada yang nyapu. Saya dengerin di mana ya, mungkin tetangga. Saya tetap belum curiga. Dapat selang setengah jam, kok di kamar mandi ada suara yang mandi. Bus. Sementara tuh air siangnya saya beli. Waktu itu zaman itu kan 500 rupiah satu dirijen tuh yang gede. Sanyo kan nggak ada, mati total. Saya penasaran. Saya masuk ke kamar mandi. Setelah sedengar dus. Benar saya lihat tuh air tumpah semua. Mulai ada rasa takut memang, karena waktu itu kita masih awam, masih muda, umur masih 28-an lah, 28-26-an masih lah, belum labil, masih labil lah. Dari kamar mandi itu, akhirnya saya balik lagi ke kamar. Di kamar saya ambil selimut, udah mulai rasa ada. Saya ambil selimut, saya tutupin. Gimana sih rasanya? Kalau kuping panas, hawa merinding, mata diperemin, nggak bisa mau tidur, terus itu datang terus. Tiba-tiba datang lagi yang nyuci piring tadi. Nyuci piring lagi, Masya Allah. Ini yang nyuci piring banyak amat.
ada lagi yang jalan. Jadi kayak yang rame itu, rame. Air ditumpahin lagi. Terus sampai pagi itu saya nggak bisa tidur. Sampai subuh, sampai pagi, sampai subuh saya nggak bisa tidur. Azan subuh mereka berhenti, hening tiba-tiba tuh. Habis azan subuh, hening. Dah. Besok paginya saya mulai tidur karena capek kan, capek digodain. Hari kedua lampu listrik tiba-tiba mati, putus sekringnya. Terpaksa tuh. Udah mau menjelang maghrib, hari kedua listrik mati. Mustahil PLN mau datang malam-malam. Saya tunda, saya beli lilin satu. Saya hidupin. Tank maghrib, isya, mulai lagi kejadian yang sama. Maaf bang, dipotong. Itu listriknya mati dari PLN apa dikerjain tuh bang? Apa gimana tuh? Alam alam. Tiba-tiba mati, tiba-tiba rusak, selama ini kagak kan, sekringnya itu putus, udah nggak bisa lagi hidup. Saya lanjut ceritanya. Saya dikerjain lagi malam kedua dikerjain lagi. Hal yang sama, nyuci piring lagi, jalan lagi sama, tapi ini saya mandi, karena saya ngerasa gerak, saya bilang ntar air saya habis, ditumpahin lagi. Saya mandi, selama mandi saya guyur air ke kepala itu banyak suara yang ngejerit, suara ngejerit, perempuan ngejerit, tolonglah, apalah itu suaranya, minta tolong, tolong ampun, ya Allah. Akhirnya saya buru-buru mandi, saya pagi itu saya masuk kamar yang utama tadi. Masuk kamar yang utama sama saya ambil selimut, mau ngeri kan, takut, merinding atau. Saya ambil selimut, saya tutup kuping panas, merinding, tetap nggak bisa tidur. Tetap nggak bisa tidur. Sampai pagi pun saya tetap nggak bisa tidur. Jadi sepanjang malam itu diganggu terus. Terusan. Suara jalan, pintu itu dibunyiin. Kan di atas itu ada balkon. Ini kamar mandi, naik ke atas itu ada tangga. Nah di situ ada tempat jemur pakaian atau apa. Dan di situ juga ada cetrek bunyi. Bunyi apa tuh bang? Gesekan. Jadi sengaja kayak digoyang-goyang begitu. Akhirnya malam ketiga juga begitu, sama terus sampai satu minggu saya udah akrab sama tetangga. Tetangga saya tanya, Pak, Bu, ini kenapa ini rumah begini aman? Ya kamunya aja yang gila katanya. Itu rumah udah puluhan tahun gak ditempatin, kamu mau nempatinnya? Itu rumah angker, serem. Ada yang 1 hari ngontrak di situ aja langsung kabur, nggak mau balik lagi, saking angkernya. Ada yang dua hari kabur, nggak mau nempatin di sini. Kamu orang gila. Ada yang sampai seminggu nempatin di sini. Sampai 3 bulan saya tempatin rumah itu. 3 bulan saya tempatin rumah itu. Setelah 2 bulan 3 bulan itu udah netral, udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Cuma yang kadang-kadang ada warga ngelihat yang di atas plafon tadi, apa namanya, kamar mandi tadi, rambut terurai, pakai baju putih, kadang-kadang rambut lagi bareng-bareng tuh, rambut apa sih namanya, kayak orang nyari kutu kalau ada yang pulang malam kerja tuh. Gitu. Tetap kadang-kadang pintu tetap aja lah, itu mah biasa karena udah biasa kan, dimain-mainin trak. Malah saya yang iseng, udah masuk. Malah nantangin ya bang? Udah netral, sayanya udah netral. Rasa takut udah nggak ada. Nothing tulus, kita nggak ada punya tempat. Ya ini terpaksa. 3 bulan saya udah mulai stabil ya, saya pindah ke aktivitas saya kan memang di Jakarta, saya pindah lagi ke Pamulang. Dari Pamulang kan deket. Bolak-balik. Waktu itu masih cerita misteri, cerita hidayah apa TPI dulu, zaman dulu TPI kan. Kita masih sering jadi kru di situ. Jadi itulah ceritanya, sekilas cerita, serem nggak serem ya tergantung penilaian daripada seluruh penonton. Tapi ceritanya horor. Kalau kamu ngalamin sendiri, kamu bakalan lari ke birit-birit. Iya. Gimana? Nahan pipis, nahan buang air kecil, rasa merinding, nggak bisa tidur, mata diperemin nggak bisa tidur.
Ada terus gangguan 3 hari berturut-turut kita diganggu. Itu diganggu selama berapa lama tuh bang? Seminggu, apa 2 minggu, apa 3 Kalau hari yang aja? secara kontinu Intens, sampai pagi itu 3 hari berturut-turut. Oh 3 hari berturut-turut. Selalu diganggu. Kalau yang seminggu, sebulan, 2 bulannya itu cuma ya iseng mungkin. Masih penasaran kenapa dia nggak lari-lari gitu, kenapa nggak kabur-kabur. Ternyata di rumah memang ada orang Bekas yang apa tuh, bekas Bang? orang bunuh diri di situ. Jadi bekas bunuh diri di situ sebelum tuh rumah jadi perumahan memang ada pohon gede di situ ditumbangin, katanya lah memang pohonnya angker atau apa. Jadi Pohon tua gitu ya, Bang? terlepas dari semua itu nggak usah takut sebenarnya, takutnya cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini ceritanya memang cerita horornya, horor cerita. Mudah-mudahan manfaat ini pengalaman. Tapi pesan saya nggak usah takut sebenarnya kalau ngadepin begitu. Tapi jangan terlalu berani juga, berani konyol juga. Iya, betul. Soal gaib itu pasti ada, masing-masing aja, dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia, itu aja. Cuman kalau peristiwanya yang saya tadi ya kita terpaksa nothing tulus, memang nggak punya tempat ya kita tempatin tuh rumah, memang wujudnya rumah bukan tempatnya dia kan gitu, tahunya begitu gitu. Mudah-mudahan manfaat ceritanya, sekilas aja, nanti kita cerita yang lain. Sebenarnya pengalaman banyak. Nempatin ini rumah juga serem, di belakang rumah dulunya. Oh iya, Berarti apa ada dan yang waktu mau ya bang oh, insya Allah kita nanti datengin kita lagi. ceritain lagi. Banyak cerita kalau masalah yang goib-goib begitu, karena memang pengalaman hidup kita nempatin, kadang-kadang yang orang nggak mau tempatin kita tempatin gitu. Rumah ini dulu juga begitu. Ya, Oke. Tentang rumah ini di segmen selanjutnya, oke? Nah, Ya, sampai jumpa ya. Terima Ya. kasih. nah bang kan waktu pertama datang kan itu kan apa tadi daun-daunnya banyak itu ya bang ya? Oh. Itu ada gentengnya apa enggak bang? Kok bisa Genteng sampai? ada ketutup. Cuma tapi- mungkin di depan rumah kan emang ada pohon. Mungkin daun-daun pohon itu masuk kan. Pohon apa tuh bang? Di depan itu mangga kah atau Bukan nangka? pohon mangga aja, pohon kayak Pohon biasa aja gitu. perimbun biasa, pohon biasa. Tapi pohonnya memang besar tuh ya bang. Besar gede, cuman memang sengaja ditanam kalau yang di situ Pak. Mungkin dari bekas tuan rumahnya atau apa gitu. Terus kalau pas kan tadi kita cerita listriknya mati tuh ya bang. Nah itu kan awalnya itu nggak kenapa-napa tuh listrik ya. Iya. Tiba-tiba mati sendiri. Awalnya memang biasa aja Tapi tuh nggak dari ada hidup. nggak ada konslet gitu bang. Nggak ada konslet, tapi pas apa namanya PLN datang ya diganti sekring beres gitu. Mungkin sekringnya atau apa kan rusak. Terus itu kan tadi ada yang hari pertama itu kan ada yang dengar mandi tuh. Bang. Nah, hari pertama itu kan saya penasaran, saya tanya ke tetangga yang samping, Bu, emang tempat nyuci piring ibu deket kamar sebelah sini? Kata dia, ya kagak jauh sebelah sono. Saya takutnya kedengaran oleh saya kan, itu kan namanya perumahan dempet-dempet begitu kan, jadi kan orang nyuci piring kan kedengaran. Iya, betul. Nah, itu ternyata ini kamar mandi, cuci apa namanya dapur basahnya kan sebelah sono, kan jauh, nggak mungkin kedengaran juga. Iya betul. Berarti benar-benar dia yang gangguin saya. Tapi yang jelas-jelas kan di ruang tamu itu kan dia kan mereka kan jalan cetes. Itu sepanjang malam jalan kayak orang jalan ya. Debuk-debuk Tapak gitu. kaki tes gitu. Terus kalau pas mandi itu pas abang kan sempat cek tuh. Itu basah bang ubinnya? Basah Ubi. Habis air saya disiramin. Oh, berarti benar-benar ini banget ya? Benar-benar goib. Benar-benar kita diganggu waktu itu. Iya. Kan Karena biasanya kan mungkin kita nempatin itu dia nggak setuju kita ada di situ, merasa terganggu kita ada di situ gitu. Nah pas saya yang mandi hari kedua itu juga begitu, suara ya di kuping saya ngejerit, ada yang di suara di atas tolong ngejerit ampun itu saya nggak ngerti apaan. Apa karena memang saya mandi di situ mereka kurang senang atau apa gitu. tapi bangunannya bagus apa enggak tuh bang? Bangunan bagus. Oh, bagus. Bagus karena saya mau nempatin karena kotor doang. Karena kotor ya? Dia bangunan bagus, ya saya bersihin, saya tinggal di situ. Iya. Ada berapa kamar bang? Dua kamar. Dua kamar. Kamar sebelah sono satu, sebelah sini satu. Saya nggak nempatin kamar yang gede yang ada kasurnya, memang ditinggalin kasur di situ. Oh ditinggali. Memang untuk kalau ada yang mau tinggal situ udah ada kasurnya gitu. Iya. Berarti rumah itu udah sering ada yang tempatin juga gitu ya?
awal-awalnya kan dikontrak orang nggak betah. Nah kebetulan ini teman saya ditulis tempatin gratis. Ya namanya mau gratis dalam keadaan susah lagi kita gratis tempatin gitu. Benar. Saking nating tulisnya nggak punya tempat, nggak punya penghasilan ya kita tempatin aja. Diganggu ya kita tahanin aja udah 3 hari betul-betul hayu aja walaupun merinding takut atau apa kita pokoknya malam nggak tidur, siang baru saya tidur gitu aja. Jadi pas tank subuh mereka berhenti, tes azan subuh mereka berhenti. Berarti aktivitasnya cuma di malam hari doang Malam gitu hari. ya. Pas selesai azan subuh jam 5 saya buka semua pintu Tapi kalau biar hawa masuk. kalau siang itu benar-benar nggak ada. Nah, itu tuh. Kalau siang benar-benar nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya makanya pas azan subuh, habis subuh jam 5 pagi pintu saya buka biar hawa keluar. Jadi rasa takut saya nggak ada karena ada orang lalu lalang kan mau berangkat kerja atau apa, jadi saya nggak lihat itu aja udah. Jadi rasa takutnya hilang. Itu posisinya di pojokan bang rumahnya. Hook. Hook. Jadi sebelah sini, ini jalan raya, masuk sedikit, nah dia di situ. Terus kesananya ada rumah pak? Oh, rumah perumahan, namanya Oh, perumahan rumah ya. Enggak takutnya kan Hook terus sananya ada tembok atau enggak lapangan. Oh, rumahnya. Iya, nggak ada, sono nggak ada lagi ke sini kan. Tapi memang rumahnya itu diurus ya bang ya. Soalnya masih udah lama nggak ditinggalin, tapi rumahnya masih bagus gitu. Rumahnya bagus, tapi nggak keurus. Jadi Gitu. saya kan ada juga rumah yang nggak ditempatin tapi pada hancur gitu Hancur. kan. Kalau ini ya, pintu-pintu ya hancur, Oh, pintu ini hancur. Cuma pintu di luar mah nggak hancur. Namanya rayap kan pasti hancur. Tapi soalnya nggak ada, pokoknya sulit dah di situ. Akhirnya dapat 3 bulan. Karena saya pamit, saya tinggalkan tempatnya. Selamat tinggal tempat dan selamat menempuh jalan hidup baru masing-masing gitu. Tapi itu bisa gak bang digambarin yang ada apa aja gitu, kuntilanak atau pocong kah atau genderuwo kah gitu? Yang banyak ya itu perempuan-perempuan cantik. Perempuan cantik. Perempuan cantik yang banyak. Dan kebetulan memang kita Ya sahabat Darai, gimana ceritanya? Horor kan? Nah, hikmah dari cerita tadi, saya akhirnya bisa belajar. Saya belajar karena saya penasaran, saya akhirnya belajar goib. Saya ingin lihat sebenarnya sosok goib seperti apa sih biar nyata. Ya, coba boleh bang. Coba. Apa tuh bang? Pakai apa tuh? Ya, ini gampang, simpel. Pegang. Oke. Lihat sini. Biar dia gerak sedikit. Udah ada gerak belum? Udah ada gerak sih. Kita bikin jalan-jalan ya. Ya. Beneran tuh, serem. Biar dia pegang. Udah deh, kita lanjutin nanti ya, sahabat Darai ya. Oke. Gimana ceritanya sih baru berjalan-jalan sedikit ya? Tambahin ya. Gak usah bang. Kayaknya di badan aku juga udah rada-rada merinding ya sahabat Darai ya. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.